Pemirsa, terdakwa Mario Dandi kembali menghadapi sidang atas kasus penganiayaan kepada David Ozora. Agenda pembacaan nota pembelaan alias pledoi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam nota pembelaannya, Mario yang dituntut 12 tahun penjara dan restitusi 120 miliar meminta keringanan. Ia mengatakan sebagai lelaki yang belum berpenghasilan, uang tersebut besar nilainya. Restitusi itu, kalau untuk perkara ini, itu tidak bisa diganti dengan pidana penjara maupun pidana kurungan. Itu sudah sangat clear. Karena di dalam perma itu sudah dicantumkan bahwa hanya dua yang bisa dilakukan penggantian pidana penjara atau pidana kurungan, yaitu terhadap tindak pidana perdagangan orang, terhadap tindak pidana terorisme. Sikap jaksa yang ingin membantu korban, kami pun mendukung. Ada sarananya, bisa dia meminta bantuan kepada LPSK dan dananya itu akan dikeluarkan oleh LPSK. Iya, kalau dilihat secara keseluruhan tidak ada upaya dan itikat baik dari mereka untuk memenuhi restitusi. Bahkan tadi terdakwa melalui kuasa hukumnya di pledoi menyampaikan bahwa mendorong jaksa penuntut umum untuk membebankan restitusi kepada LPSK menggunakan dana APBN. Ini ayah sama anak kok pengen banget pakai dana APBN gitu ya. Khusus yang 118 miliar itu kami sangat keberatan. Dr. Tatan menyatakan tidak pernah membuat proyeksi. Ya, Dokter Tatan ini adalah dokter, memang bukan orang yang menghitungkan. Kami punya buktinya kok, dan bukti itu sudah diserahkan dari LPSK kepada jaksa penuntut umum. Kalau masalah mau atau enggak, saya jawab mau. Cuman apakah dia mampu, itu yang menjadi masalah. Kalau misalnya dia punya aset, pasti dia akan kasih aset itu. Kalau dia punya uang, dia dikasih uangnya. Sekarang keluarganya pun sudah habis semua. Jangan karena kasus ini sehingga ayahnya dan keluarganya menjadi menderita. Tidak, ini apa yang mereka benar-benar tanam, hari ini mereka tuai. Kuasa hukum Mario Andreas mengungkap sepanjang persidangan terkait kasus yang menjerat kliennya digelar, ia tidak melihat saksi atau keterangan terdakwa merencanakan semua hal yang terjadi. Terkait itulah, Andreas mengungkap tidak terbukti unsur perencanaan. Sepanjang persidangan ini, kami tidak melihat ada saksi-saksi atau keterangan terdakwa yang merencanakan semua hal yang terjadi. Ya, makanya kami berpendapat bahwa pasal 355, pasal 353 itu tidak terbukti karena tidak terbukti unsur perencanaannya. Selain membacakan nota pembelaan, Mario Dandi juga meminta maaf kepada David Ozora yang mengaku menyesal telah melakukan penganiayaan. Tak hanya itu, Mario juga mendoakan kesembuhan David sambil mengutip ayat Alkitab. Ia berharap korban penganiayaan berat karena perbuatannya itu bisa lekas pulih. Jadi dia sangat terpukul, ya, sangat terpukul dengan tuntutan itu. Tapi dia mencoba untuk menyikapinya dengan membuat sebuah pembelaan yang dari hatinya, yang menyatakan betapa dia menyesali perbuatannya dengan harapan dan kita juga meyakini bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukan untuk membinasakan orang. Ya, sebagaimana diketahui, Mario dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU pada sidang sebelumnya. Jaksa menyatakan perbuatan Mario kepada David tidak manusiawi dan sadis. Dalam tuntutannya, tidak ada satupun hal yang dapat meringankan perbuatan Mario. Mario juga dibebankan biaya restitusi terhadap David dengan nilai 120 miliar. Terdakwa lain, Shane Lucas, juga menjalani sidang dengan agenda pledoi. Sama seperti Mario, Shane pun meminta keringanan dalam nota pembelaannya. Diketahui Shane dituntut penjara 5 tahun terkait dengan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Kembali kami tegaskan bahwa dari awal pada saat pemeriksaan fakta-fakta persidangan, pada saat JPU mengeluarkan tuntutan, kami juga sudah menyampaikan akan membongkar semua fakta-fakta yang sebenarnya di persidangan. Kami sudah menguraikan sebagaimana fakta-fakta persidangan bahwa tidak ada perencanaan. Shane memang tidak mampu. Ketidakmampuan terdakwa Shane sampai sekarang itu adalah pengangguran. Bapaknya juga adalah pengangguran. Kami menolak untuk dikompensasikan dengan membayar restitusi.
Dalam pleidoinya, Shane mengaku menyesal karena sudah videokan aksi Mario saat itu. Shane juga menyebutkan bahwa dirinya bingung antara saat itu spontan mau diajak melakukan penganiayaan. Bahkan penyesalan Shane yakni tak menghentikan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Tidak ada niat, tidak ada kesepakatan bersama, tidak ada ketujuan bersama antara Mario dan Shane. Maka dari keseluruhan pledoi kami, dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga kami tolak dan kami keberatan. Kami meminta semua majelis hakim, kepada majelis hakim, semua dakwaan-dakwaan itu ditolak dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Shane juga meminta maaf kepada keluarga David atas keterlibatannya dalam perkara ini. Tak hanya itu, Shane juga meminta maaf kepada ayah dan keluarga atas perbuatannya. Dan kami juga orang beriman berharap bahwa mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat keadaan dari David dapat kembali pemulihannya seperti keadaan semula. Bahwa dalam putusan hakim nanti majelis hakim melihat bagaimana keseluruhan keterangan dari si terdakwa. Bahkan kami bisa sampaikan keterangan dan bantahan mereka hari ini kebanyakan adalah keterangan yang berdiri sendiri, artinya hanya keterangan para pelaku, dan kami minta hakim mengabaikan keterangan-keterangan yang tidak ada pembuktiannya seperti itu. Setelah kurang lebih 5 bulan menjalani rehabilitasi, sinetron Amar Zoni menjalani sidang perdana kasus narkoba yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayah dua anak itu hadir tanpa ditemani sang istri, Irish Bella. Dalam sidang perdananya, Amar terlihat dengan penampilan berbeda, yakni badannya lebih kurus dan tampak lebih gahar dengan brewok di wajahnya. Di persidangan, Amar terlihat didampingi oleh adiknya Aditya Zoni dan ayahnya Suhendri Zoni Al-Rufi beserta kuasa hukum. Dalam kasus narkoba yang menjeratnya, Amar memang terus didampingi oleh keluarga. Sejak dirinya ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan direhabilitasi di Lido hingga mendekam di Lapas Cipinang, keluarga, terutama sang adik, selalu datang menjenguk dan mendukung. Lantas mengapa Irish tak hadir di sidang perdana sang suami? Amar, sehat Mar? Apa kabar Mar? Amar, sehat. Gimana nih perdana sidang hari ini Amar? Gimana? Sama situ Pak. Maju Pak. Kak Ibel datang Bang. Kak Ibel lagi berhalangan. Ya yang jelas jaga anak yang pasti ya. Yang pasti ada kewajiban dia harus jaga anak, apalagi anak-anaknya masih balita ya. Masih kecil. Ya, meskipun tidak ada Irish di sampingnya, Amar yakin bahwa sang istri selalu mendoakannya. Sebelum sidang, Amar sempat meminta doa agar proses persidangan perdananya berjalan dengan lancar. Secara mental berarti sudah siap Bang Amar? Insya Allah doain aja ya teman-teman ya. Kita sidang terus. Doanya semoga baik-baik aja Insya Allah semuanya. Ya. Ya. Istri sama anak juga tetap baik. Ya, mereka semua mendoakan semoga ini semua berakhir dan saya bisa mendapatkan perawatan. Yang pasti doa pasti dia lakukan. Doa pasti, dia pasti dukung Amar Zoni 100%, saya yakin itu. Agenda sidang kali ini mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Ada 2 dakwaan yang dibacakan pihak JPU kepada Amar. Untuk klien kami, Amar Zoni, dia sudah mendapatkan asesmen tersebut. Jadi asesmen itu didapat tanggal 10 Maret 2023. Hasil asesmen terpadu menyimpulkan bahwa tersangka Amar berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan, dengan pola pemakaian rekreasional, dan berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu direkomendasikan untuk mengikuti rehabilitasi. Jadi kami harap jaksa penuntut JPU mereka juga
melakukan tuntutan sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut, peraturan bersama yang telah mereka buat. Pihak keluarga sendiri memang tidak membenarkan apa yang dilakukan Amar. Kuasa hukum Amar masih berharap kliennya bisa direhab mengingat kondisi Amar yang disebut dalam kondisi tertekan alias stres. Lantas benarkah kondisi tertekan yang dialami Amar ada hubungannya dengan nasib rumah tangganya dengan Irish yang dikabarkan diambang perceraian lantaran Irish menghapus foto-foto Amar di Instagram story-nya? Kalau dalam hal stres itu yang bisa menilai bukan kita ya. Kita kalau masalah hukum mungkin bisa tanya sama pihak, masalah penyelidikan, tanya sama polisi. Tapi kalau masalah psikologis, psikis itu tanya sama psikolog. Dan kita udah ngelakuin itu. Udah beberapa kali kita datangkan psikolog di rutan. Kalau Kaibel kan karena ngurusin air sama Amala jadi kayak agak susah jenguknya. Jadi kan kalau misalkan di Cipinang, Bang Amar juga yang minta nggak usah dijenguk sama Kaibel gitu loh. Maksudnya kan kasihan cewek jenguk sana gitu loh. Jadi yang jenguk ya kita aja, saya aja. Ya karena saat ini anak-anak lebih ngebutuhin Abel ya yang pasti ya. Bahwasanya saat ini Amar Zoni dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres berat. Dimanapun dia pisah dengan anak dan istrinya hampir 6 bulan ya ini ya. Itu sangat berat sekali. Untuk pelaku pecandu narkoba, baik pecandu maupun korban penyalahguna narkoba harus dilakukan assessment dan apabila mendapatkan assessment maka harus dilakukan rehabilitasi. Yang kita harapkan Bang Amar dirawat gitu loh. Ya kita harapkan, kita berharap Bang Amar bisa direhab. Kasus yang menyeret selebgram Oklin Via terkait dugaan tindak asusila masih jadi sorotan. Pihak PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PB SEMI kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengirimkan bukti tambahan terkait kasus Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan terlapor Oklin Via. Bukti tersebut berupa video yang meniru konten serupa Oklin. Hari ini agendanya yaitu pemeriksaan dari saksi kami, dari saksi internal kami, lalu memberikan surat terkait dengan hasil rekomendasi fatwa MUI dan juga penyerahan bukti baru, bukti tambahan dan juga surat permohonan agar Oklin Via dicekal agar tidak kabur ke luar negeri. Dan hari ini yang diperiksa adalah Bendahara Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Saudara Ahmad Doni. Baru kami akan serahkan nanti bukti tambahan. Bukti barunya itu adalah video tiruan, yang dimana video ini menjadi agenda pada saat lomba kemerdekaan. Jadi video ini seperti Oklin Via, artinya ada akibat yang timbul dari Oklin Via ini sehingga akibat itu menciptakan masyarakat meniru dan menjadikan ini sebagai lomba kemerdekaan. Tak hanya memberi bukti tambahan, PB SEMI juga memberikan surat hasil rekomendasi fatwa MUI dan surat permohonan agar Oklin dicekal tidak keluar negeri. Ini karena Oklin tidak muncul dan juga memang dalam proses penegakan hukum kami khawatir dia berpotensi melarikan diri, kabur, sehingga proses penegakan hukum ini menjadi lambat. Nah, maka sebab itu kami ingin proses penegakan hukum ini cepat, tidak terhambat, maka kami ajukan kepada Polres untuk mencekal Oklin. Artinya kami memohon kepada Polres untuk berkoordinasi kepada imigrasi agar Oklin bisa dicekal sehingga tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya tercapai. Memang desakan PB SEMI kepada Oklin agar meminta maaf ke publik tak kunjung ditanggapi. Sekalipun sebelumnya pihak MUI bersedia menyiapkan tempat untuk Oklin melakukan pernyataan maaf. Bahkan saat PB SEMI sudah melayangkan laporan ke Polres Jakarta Pusat, hingga hari ini belum ada respons yang diterima dari Oklin. Pihak PB SEMI berharap Oklin bisa segera diperiksa dan dijerat pasal porno aksi dan pornografi. Statusnya silakan tanya penyidik, kami belum dapat status
secara ini ya, yang kita tahu Oknum ini sebagai terlapor ya, belum tersangka. Kami berharap Oknum segera diperiksa dan ditetapkan tersangka.